Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naisha Nurul Fadilah, mahasiswa semester 3 jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Penerapan Kaidah Al-Adatu Muhakkamah dalam Konteks Sosial dan Ekonomi Kontemporer. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Usul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Otong Bustomi LC MAG. Baik, langsung saja ke materinya. Nah, Islam adalah agama yang fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Salah satu buktinya adalah kaidah al-adatu muhakkamah, yang artinya adat atau kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah ini sangat penting, apalagi di masa sekarang, karena banyak kebiasaan baru itu muncul dari perkembangan teknologi dan budaya digital, seperti transaksi online, kerja jarak jauh, dan interaksi lewat media sosial. Nah, secara bahasa, al-adah berarti kebiasaan dan muhakkamah berarti dijadikan hukum. Jadi, maknanya adalah kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Kaidah ini menunjukkan kalau Islam menghargai budaya lokal yang baik dan tidak menolak perubahan selama tujuannya membawa manfaat. Contohnya, sekarang orang bekerja secara remote dari rumah dan itu sudah jadi kebiasaan umum. Islam membolehkan selama sistemnya jelas, adil, dan tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, kaidah ini memiliki beberapa turunan. Yang pertama, as-sabitu bil urfi kal sabiti bin nas, yang artinya sesuatu yang ditetapkan berdasarkan adat sama kedudukannya dengan nas. Contohnya, sekarang hampir semua orang menerima gaji lewat transfer bank, bukan uang tunai, dan itu dianggap sah karena sudah jadi kebiasaan yang baik dan transparan. Kaidah yang kedua, al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton, yang artinya yang sudah dikenal sebagai kebiasaan sama seperti syarat dalam akad, misalnya bonus tahunan atau cuti kerja yang tidak tertulis tapi sudah jadi budaya perusahaan. Nah, Islam menganggap itu sah karena kesepakatan yang diakui oleh adat. Kaidah yang ketiga yaitu la yungkaru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wal adat, yang artinya hukum bisa berubah sesuai perubahan zaman dan adat. Dulu akad jual beli dilakukan tatap muka, tapi sekarang bisa lewat marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Selama ada kejelasan barang, harga, dan kerelaan kedua pihak, transaksi online itu tetap sah dalam Islam. Dan kaidah yang keempat yaitu istiqmal an-nasi hujjatun yajibu al-a'malu biha, yang artinya kebiasaan manusia dapat menjadi hujjah yang wajib diamalkan. Sekarang tanda tangan digital atau kontrak lewat aplikasi sudah dianggap sah karena itu kebiasaan yang diterima secara luas dan tidak melanggar syariat. Selanjutnya, landasan dan dalil syar'i. Dasar dari kaidah ini adalah bahwa Islam selalu mendorong umatnya untuk memelihara adat yang baik. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. Artinya, perbedaan adat dan budaya itu memang fitrah, dan selama selaras dengan nilai Islam, adat itu bisa jadi dasar hukum. Nabi juga bersabda, apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Hadis ini menegaskan bahwa kebiasaan yang dianggap baik dan bermanfaat bisa diakui oleh Islam. Selanjutnya, penerapan sosial modern, yaitu dalam kehidupan sosial sekarang, banyak kebiasaan baru muncul. Misalnya, salam digital, ucapan terima kasih lewat chat, atau gotong royong lewat donasi online. Semuanya bisa dianggap adat baik karena menunjukkan nilai tolong-menolong dan silaturahmi yang sangat dianjurkan dalam Islam. Begitu juga dengan profesi konten kreator atau influencer. Selama isi kontennya positif dan bermanfaat, maka termasuk aktivitas yang sesuai dengan kaidah ini. Nah, dalam penerapan ekonomi kontemporer muncul berbagai bentuk transaksi baru seperti marketplace, e-wallet, dan QRIS. Semua ini termasuk urf jadid atau adat baru yang diakui hukum Islam, asalkan dilakukan dengan kejujuran, keterbukaan, dan tanpa riba. Misalnya, masyarakat sekarang lebih banyak memakai cashless payment daripada uang tunai. Itu sah dalam Islam karena esensinya tetap sama, yaitu sama-sama alat tukar yang disepakati dan memudahkan
memudahkan transaksi. Selanjutnya, batasan adat. Meskipun adat diakui, tidak semua kebiasaan bisa dijadikan hukum. Adat yang baik disebut urf sahih, yaitu kebiasaan yang membawa manfaat dan sesuai dengan syariat. Tapi adat yang rusak atau urf fasid, seperti gaya hidup boros, riba, atau budaya korupsi, tidak bisa dijadikan dasar hukum. Islam memberi kebebasan mengikuti adat, tapi tetap memberi batas supaya tidak menyalahi aturan Allah. Dalam relevansi isu terkini yaitu di era digital dan globalisasi, kebiasaan manusia terus berubah, mulai dari cara bekerja, cara belanja, sampai cara bersosialisasi. Kaidah al-adatu muhakamah menjadi bukti bahwa Islam tetap relevan di setiap masa. Setiap adat baru tidak menyalahi syariat dan membawa manfaat bagi umat, maka Islam menerimanya sebagai bagian dari hukum yang hidup. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah kaidah al-adatu muhakamah mengajarkan bahwa Islam menghargai adat dan kebiasaan yang baik selama tidak bertentangan dengan syariat. Melalui kaidah ini, hukum Islam terbukti fleksibel, mudah diterapkan, dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Selama adat membawa manfaat dan menjaga nilai keadilan, maka ia menjadi bagian dari pelaksanaan hukum Islam di kehidupan sehari-hari. Demikian pemaparan saya mengenai kaidah al-adatu muhakamah dan penerapannya dalam konteks sosial serta ekonomi modern. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang betapa indah dan fleksibelnya hukum Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.